Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pelatihan pembelajaran TIK tahun 2020. Mapel, Matematika, IPA, jenjang SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Bali. Minggu lalu kita sudah melewati substansi daripada genetika. Hari ini kita lanjut menuju ke atau materi baru, yaitu pada pembelahan sel. Terus di sini kita akan menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan daripada sifat individu kepada keturunannya. Pembelahan sel yang bagian A, yaitu pengertian daripada pembelahan sel. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Pembelahan sel itu merupakan faktor penting dalam hidup kita. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel atau reproduksi daripada sel. Kita lanjut. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil bagi makhluk hidup. Sel juga memiliki kemampuan memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara langsung atau yang disebut dengan amitosis, dan pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu adanya mitosis dan adanya meiosis. Pembelahan langsung amitosis adalah pembelahan inti secara langsung diikuti dengan pembelahan daripada sitoplasma. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada amoeba dan bakteri, yaitu pada makhluk uniseluler. Pembelahan secara tidak langsung, mitosis, meiosis, itu merupakan peristiwa pembelahan yang melalui tahap atau fase-fase pembelahan. Pembelahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebelum kita membahas ke pembelahan mitosis, di sini ada gambar daripada pembelahan mitosis. Yang pertama itu adanya interfase, yang kedua itu adanya profase, yang ketiga adanya prometafase, yang keempat adanya metafase, yang kelima adanya anafase, dan yang keenam itu adanya telofase. Bagian B yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Pembelahan mitosis itu dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu interfase, seperti tadi yang ada di gambar, profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, yang interfase, yaitu pada tahap ini sel dianggap istirahat daripada proses pembelahan. Namun juga merupakan subfase, yaitu fase pertumbuhan. Pertumbuhan pertama atau sama dengan G1, dan fase sintesis itu dibaca dengan S, dan fase pertumbuhan kedua atau ditulis dengan G2. Profase. Pada fase ini ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, benang-benang kromatin merupakan menjadi kromosom. Kemudian setiap kromosom membelah menjadi kromatid dengan satu sentromer.
Yang ke B, nukleus dan nukleolus itu menghilang. Yang ke C, pemasangan sentriol yang terdapat dalam sentrosom itu berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang ke D, serat-serat bergelendong atau benang spindal terbentuk di antara kedua kutub pembelahan. Metafase. Kromosom yang terjadi di atas sepasang kromatid berkumpul pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Selanjutnya anafase. Di sana pada fase ini setiap pasangan kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Yang telofase. Pada fase ini kromatidnya itu mengumpul pada setiap kutub. Benang-benang menghilang, kromatid menjadi kusut, dan butiran-butiran kromatid muncul kembali. Selaput inti tersebut kembali dan nukleus terlihat lagi. Di sini di meiosis juga ada gambar seperti tadi yang ada di mitosis. Itu yang pertama. Di meiosis itu ada dua tahap ya. Adanya tahap pertama profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Sedangkan yang meiosis yang kedua yaitu adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang kecil yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom induk, sehingga disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan mitosis terjadi melalui 2 tahap seperti yang ada di gambar tadi, yaitu pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2. Meiosis 1. Di sana adanya profase 1. Dibagi menjadi fase-fase, yaitu adanya lepteton, yaitu benang-benang kromatin yang akan menjadi kromosom. Sitogen, yaitu kromosom yang sama bentuknya dan setiap kromosom homolog itu disebut dengan bivalen. Pakiten, yaitu setiap kromosom yang homolog itu mengganda tetapi masih dalam satu ikatan sentromer. Diploiden, setiap belahan kromosom memendek dan membesar. Diakinesis, sentrosom membentuk 2 sentriol yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan membentuk gelendong pembelahan. Yang ke B daripada meiosis 1, metafase 1. Di sana terapanya netrat berjajar di bidang ekuator. Yang ke C, anafase 1. Setiap pasangan kromosom homolog terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang ke D, telofase 1. Di sana kromatid memadat, selubung, dan terbentuk nukleus muncul lagi. Meiosis 2. Di sana ada 4, yaitu adanya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama yaitu yang profase 2, membran inti dan nukleus itu lenyap. Kromatin di sini menebal menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelondong. Yang metafase 2, kromatid berkelompok 2-2 dan berjejer di bidang ekuator.
yang anafasi 2, masing-masing kromatid terpisah dan tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Yang ke telepasi 2, kromatid berkumpul pada kutub berlawanan dan berubah menjadi kromatid kembali. Tabel perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Itu ada 5 perbedaan. Yang pertama yaitu tempat berlangsungnya proses pembelahan sel. Ciri pertama, kalau yang mitosis itu tempat berlangsungnya proses pembelahan sel yaitu di sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan di pembelahan meiosis tempat berlangsungnya proses pembelahan sel yaitu di sel gamet atau sel kelamin. Terus ciri perbedaan yang kedua itu tujuannya nih. Kalau pembelahan mitosis itu tujuannya adalah pertumbuhan, perkembangan, dan pergantian sel yang rusak. Sedangkan di pembelahan meiosis tujuannya adalah pembentukan gamet atau sel kelamin. Yang ketiga, ciri yang ketiga perbedaannya, kandungan genetik pada sel anakan. Kalau di pembelahan mitosis, kandungan genetik pada sel anakan itu sama persis dengan induknya. Sedangkan kalau di pembelahan meiosis, kandungan genetik pada sel anakannya itu berbeda dengan sel induknya. Yang keempat, itu jumlah sel anakan. Kalau di mitosis itu 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid. Sedangkan kalau di meiosis itu jumlah sel anakan itu 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Yang terakhir perbedaannya yang kelima, jumlah kromosom. Kalau di mitosis jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kalau di meiosis itu jumlah kromosomnya setengah daripada induknya. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin di dalam tubuh daripada makhluk hidup. Pada sel hewan dan manusia, gametogenesis itu dibedakan menjadi spermatogenesis atau pembentukan sel kelamin jantan dan oogenesis yaitu pembentukan sel kelamin betina. Gametogenesis pada hewan dan manusia yaitu pada hewan tingkat tinggi dan manusia terjadi pada proses pembentukan sel gamet pada jaringan organ reproduksinya. Proses pembentukan sel gamet itu dinamakan spermatogenesis dan oogenesis.